Melakukan donor darah dianjurkan untuk kesehatan tubuh. Nah, itu betul banget kok. Bagaimana tidak? Karena pada saat kita donor darah, ternyata bisa membakar 650 kalori di dalam tubuh. Itu kurang lebih sama kalau kita jalan kaki selama 1 jam penuh. Lumayan juga ya. Lumayan banget. Dan kali ini Yana mau nanya nih seputar donor darah di Indonesia. Mulai dari manfaatnya hingga ketersediaan kantung darah. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat, olahraga jelas jadi salah satu faktor pendukung kesehatan seseorang. Tapi ada juga nih salah satu hal yang konon katanya bisa bikin sehat juga dan mencegah berbagai penyakit tapi jarang dilakukan oleh orang banyak, yaitu donor darah. Nah, mumpung kemarin 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia, Yana mau nanya-nanya soal donor darah dan juga kiprah Palang Merah Indonesia di negeri kita cinta ini. Tapi sebelumnya, biar lebih kece, Yana mau ganti baju dulu. Bentar ya, jangan ngintip. Darah muda, darah yang berapi-api. Eits, bukan darah muda. Hehe. Tapi Yana mau nanya tentang donor darah. Kalau ngomongin darah nih, ada sebuah fungsi. Di antaranya, pengangkut zat-zat penting dalam tubuh manusia. Itu sebabnya ada yang namanya bank darah. Jadi, kalau ada yang kekurangan darah atau butuh tambahan darah dalam tindakan medis, bisa didonorkan. Karena kebutuhan itu penting dan wajib dikelola, tanggal 17 September 69 tahun yang lalu, Palang Merah Indonesia terbentuk di negeri ini. Dan salah satu tugasnya mengelola ketersediaan darah. Ngomong-ngomong soal donor darah sama PMI, Yana mau nanya dulu nih sama warga. Udah pernah donor darah belum sih? Donor darah? Belum pernah sih. Pernah sekali. Sampai sekarang belum pernah. Donor darah udah pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak. Emang nggak ada waktu aja. Sebenarnya takut sama jarum suntik, terus kayak takut-takut gitu karena belum pernah nyoba gitu soalnya. Atau belum niat aja. Hihi, ada yang takut, ada yang juga yang belum pernah. Padahal kalau donor darah kita mah nggak akan habis. Justru baik untuk kesehatan tubuh manusia. Salah satunya nih, tiap kita mendonorkan darah, 650 kalori dalam tubuh terbakar. Gak percaya? Nih, Yana mau nanya sama ahlinya. Oke Bu, jadi yang harus masyarakat tahu soal manfaat dari donor darah itu apa aja sih Bu sebenarnya? Manfaat darah itu ada 2 ya. Satu untuk pendonor sendiri, kedua adalah untuk si sakit yang menerima darah. Untuk pendonor sendiri itu jelas pertama bahwa darah kita selalu segar, selalu baru. Karena begitu kita diambil darahnya, mendonorkan darahnya berarti tubuh membentuk darah baru. Sehingga kita dalam kehidupan kita lebih segar ya. Aku juga pernah dengar kalau donor darah itu bisa mengurangi resiko jantung dan kolesterol. Itu gimana ceritanya bisa kayak gitu Bu? Dalam penelitian ternyata kalau seseorang itu ada kolesterolnya tinggi, itu dengan serum yang ada dalam darah itu bisa berkolaborasi dia. Jadi dia bisa bergabung di dalam pembuluh darah kita dan membentuk suatu flak, membentuk sumbatan. Nah, kalau itu bisa kita cegah, kan kita bisa mengurangi penyakit jantung. Tuh kan, bermanfaat. Hehe. Malah donor darah dianjurkan rutin dilakukan 3 bulan sekali. Darah terbarukan, risiko penyakit berkurang. Amin. Nah, kalau udah didonorkan, jadi kantong-kantong darah yang siap digunakan bagi yang memerlukan. Tapi jangan khawatir, darah yang didonor diolah dan diuji dulu. Yang paling penting, bebas dari 4 virus, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Kalau udah aman dan terjamin kebersihannya, barulah layak digunakan. Hampir setiap hari, Palang Merah Indonesia menerima pendonor. Pendonornya pun berasal dari berbagai usia, mulai dari 17 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Tapi ternyata jumlahnya masih kurang. Menurut standar Badan Kesehatan Dunia alias WHO, stok darah satu negara harus 2% dari populasi penduduknya.
Kalau dibanding negara tetangga nih, Malaysia atau Singapura, jumlah pendonor mereka sudah mencapai 4%. Boleh. Nah, saat ini di Indonesia, stok darah belum mencapai 2%. Tahun 2013 lalu misalnya, hanya 2,5 juta kantong darah yang tercatat dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, alias baru 1%. Meski ada peningkatan setiap tahunnya, ternyata negeri kita ini masih mengalami kesulitan stok darah yang masih kurang dari 2%. Padahal stok itu bisa digunakan pada saat keadaan darurat. Kenapa ya bisa begitu? Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya. Kalau kesulitannya dan kendala untuk membuat orang mendonor darah itu sebenarnya apa aja sih, Dok? Satu, kurangnya keikhlasan hati untuk mendonorkan darah, terutama dari anak muda ya. Kedua, harus ada iming-iming dari sponsorship untuk mendonorkan darahnya. Yang ketiga, terlalu banyak bertanya gitu, darah saya dimanain, apa yang terjadi dengan darah saya. Jadi rasa keikhlasan sininya tuh kurang banget. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang tentang donor darah. Padahal dari data yang Yana dapat nih, jumlah permintaan darah di Indonesia pada tahun 2013 lalu saja mencapai tak kurang dari 3,1 juta kantung darah. Tapi bukan cuma tingkat kesadaran warga aja nih. Indonesia sebagai negara kepulauan juga jadi kendala distribusi darah. Nah, kalau cara PMI untuk menggenjot jumlah pendonor darah di Indonesia itu apa aja, Dok? Sebenarnya kita udah bermain di sosial media ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau di sosial media itu ramai untuk mendonorkan darahnya. Tapi ya sampai saat ini pihak pusat menerima laporan tetap kurang gitu. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Mungkin dengan adanya ini kebutuhan darah 2% dari jumlah penduduk itu bisa terpenuhi. Ya misalnya kerjasama dengan beberapa sponsorship seperti yang dilakukan di Gorontalo, setiap orang yang mau menikah harus mendonorkan darahnya. Itu saya pikir suatu terobosan yang bagus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Mungkin di Indonesia harus dipaksa seperti itu. Jadi gak hanya meningkatkan kualitas kesehatan sendiri, lewat donor darah paling gak kita juga memberikan kontribusi untuk kesehatan orang lain. Cukup luangin waktu 10 menit, kita udah berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan berskala nasional. Asik. Setelah melakukan penelusuran dan tanya sana, tanya sini, Yana semakin yakin nih buat mendonorkan darah Yana. Karena gak cuma manfaat buat orang lain aja nih, tapi juga bermanfaat buat tubuh Yana. Sekarang mau donor dulu ya. Nah, sekarang kalau masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya, tenang aja, dari nanya ke Yana dengan cara mention ke Yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.